Selamat datang di Sharia Talk, podcast keluarga muslim untuk berbagi inspirasi. Karena perbincangan membuka pemahaman. Podcast ini dipersembahkan Sharia Greenland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama kami di channel Sharia Greenland. Saya Rudi Miftah Farid. Seperti biasanya akan bersama dengan Anda untuk membedah hal-hal yang berkaitan dengan properti syariah tentu saja. Dan yang menjadi pikiran kita bersama yang saat ini yang menjadi pikiran utama. Setiap keluarga muslim begitu membutuhkan rumah. Ya memang setiap orang lah membutuhkan rumah. Tapi terkhusus spesial untuk keluarga muslim tentu untuk mendapatkan rumah tidak bisa rumah sembarangan. Harus hunian yang bukan hanya sekedar hunian, tapi juga yang harus memberikan banyak kebaikan dalam mendukung sisi ibadah, muamalah, interaksi, kemudian terutama kesakinahan di dalam rumah. Ya, itu saja ya. Dan itu menjadi hal yang ternyata banyak juga dipikirkan dan nampaknya saat ini sudah disadari oleh siapa? Oleh keluarga muslim bahwa kepemilikan rumah itu harus dengan cara yang terbaik. Bahwa kemudian ketika sudah memiliki rumah, maka rumah ini harus memberikan efek yang baik juga untuk penghuninya, ya. Dan yang terakhir adalah siapa sih yang menjadi tetangga lingkungan rumah? Ya, itu juga berdampak kepada kebaikan penghuni rumah. Yes, itulah yang menjadi alasan besar kenapa properti syariah ini muncul dengan konsep kawasan hunian Islami atau hunian Islami terintegrasi. Wah, inilah yang akan kita perbincangkan dengan sahabat saya. Mungkin ada di video-video yang lain juga, beberapa kali saya berbincang dengan beliau, tapi kali ini kita akan masuk dengan tema yang berbeda. Temanya apa? Nanti lihat aja di judul ya. Temanya apa? Saya sudah bersama dengan Kang Agus Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa ya diajak ngobrol lagi ya? Wah, siap. Ini yang memang saya menunggu jadwal beliau biar enakan. Nah, sekarang kita bikin yang agak panjangan. Sebelumnya kita mungkin di video yang lain ada yang agak pendek. Nah, itu duluan syutingnya ya. Baik. Kang Agus, sebenarnya ini benar-benar kita akan masuk ke ranah why. Jadi kita pernah seperti biasa teman-teman sahabat SGL ketika berbicara tentang sesuatu kita kebanyakan tentang what-nya apa itu properti syariah ya. Banyak banget lah yang menjelaskan atau kemudian bagaimana cara sih mendapatkannya, how to-nya bla bla bla. Tapi kita nggak pernah membahas tentang why-nya. Kenapa kita keluarga muslim itu harus kemudian dapatnya itu properti syariah. Nah, saya tidak akan banyak nanya, kita akan saling tanya aja. Atau saling sharing. Dari Kak Agus dulu dah, Kak Agus. Sebenarnya ini kita kita buka forum lah ya dengan sahabat SGL, nanti boleh chat di komen dan sebagainya, ramein aja. Nanti kita akan balas lagi dengan video selanjutnya. Misalnya pengen dibahas apa dan sebagainya itu boleh ya? Ya, boleh. Nanti sama kita. Ya Agus, why-nya ya. Banyak orang yang oke lah caranya gimana? Oh gitu transaksinya gitu mah tuh sama aja atau gitu mah tuh agak berat atau relatif lah ya gitu kalau transaksinya. Lalu kalau why-nya kenapa seorang muslim menurut Kang Agus ya, keluarga muslim itu harus memiliki rumah dengan konsep syariah? Nanti dari saya. Ya. Kalau kita bilang kenapa muslim harus punya rumah syariah kan? Menurut saya ini paling mendasar itu adalah karena yang sebenarnya apa dulu yang dia cari. Oh, goalsnya. Oke. Dikembalikan kepada orangnya. Apa yang dia cari. Gitu dalam misinya kan. Tentunya misinya dalam hidup itu apa. Nah, ketika berkeluarga itu apa misinya kan gitu. Yeah. Misi dia berkeluarga itu apa? Betul. Misi dia berkeluarga itu apa sehingga nanti akan muncul. Oh ini saya akan mencari ini. Breakdownnya adalah rumah. Salah satunya ya. Salah satunya memang rumah itu tempat kembali kan. Betul. Gitu. Yeah. Maksudnya setiap kita pasti bergaul di luar rumah, mencari nafkah dan sebagainya itu kan kembalinya ke rumah. Sepakat. Yang seperti apa sih yang diinginkan gitu.
Oh, barulah kategorinya nih ya. Baru. Berarti big why-nya itu sebenarnya di keluarga itu sendiri ya? Iya. Oke. Nah, dari yang menurut Kang Agus kira-kira mungkin ada dua. Kita akan bahas dua hal dari big why-nya ini. Ya, ini adalah kebanyakan orang seperti apa. Lalu yang menurut kita, menurut saya, menurut Kang Agus ini seperti apa? Karena kita sama-sama ada di dunia properti, sama-sama juga kita ya pegang project gitu kan ya. Dan kawasan juga projectnya. Kalau saya yang di Bandung, Kang Agus yang di Purwakarta gitu ya. Nah, menurut kita apa? Lalu kemudian menurut banyak konsumen-konsumen kita itu seperti apa? Boleh sharing lah. Ya, karena kepemilikan rumah itu salah satunya kan memang diimpikan oleh setiap orang, Betul. setiap keluarga. Tapi kemudian, apalagi untuk keluarga yang masih baru nih, mereka biasanya punya rumah itu kan, pokoknya saya punya rumah, Ya. pokoknya saya tinggal tidak dekat dengan mertua. Wah, ngeri ya? Biasanya begitu, tidak dekat dengan mertua karena pengen berusaha untuk mandiri, Ya. tanpa melihat itu diperolehnya dengan cara seperti apa. Ya. Yang akhirnya pokoknya saya punya rumah. Ya. Ketika dapat tawaran yang lebih mudah, yang lebih murah, bisa langsung akad, udah ambil. Wow, itu seperti punya rumah. Seperti punya rumah gitu. Wah, dahsyat. Nah, tapi kalau misalkan sudah mulai berpikir bahwa pentingnya memiliki rumah yang nyaman, artinya itu bukan cuma untuk nyaman ditinggalin gitu ya. Nyaman kita hidup, karena hidup ditinggal rumah tuh nggak cuma 1 hari kan. Betul. Gitu. Selamanya kita bisa hidup di situ sampai kita punya anak, Iya. bahkan ada cucu kita mungkin bisa jadi kan begitu. Nah, kalau dari awal kita sudah menentukan dengan pembelian rumah yang kurang tepat, gitu. Artinya selama berpuluh-puluh tahun, karena biasanya kepemilikan rumah ini kan lebih daripada ya 5 tahun, 10 tahun ke atas kan biasanya. Betul. Ya selama 15 tahun itu atau puluhan tahun itu dia akan dirasakan dampaknya gitu. Iya. Yang kadang itu tidak kita prediksi. Oh, ya, betul. Ya kan kita kalau sebagai seorang muslim kita pengennya tuh berkah ya kan. Betul. Nah, berkah itu kan dirasakan itu bukan sekali atau 2 kali, tapi sepanjang kita tinggal di rumah itu merasakan kenyamanan, Iya, betul. ketenangan gitu. Menghadirkan rasa nyaman itu bukan cuma buat kita, buat pasangan, anak, ya mungkin buat tamu juga yang datang ke rumah. Sepakat. Seperti itu. Kalau dari awal memang kepemilikan rumahnya itu tidak dalam petik syar'i gitu ya, tidak sesuai dengan kaidah, ya selalu saja ada kendala, Kang. Oh, oke. Kebanyakan yang konsumen kemudian ya suka konsul ke kita, sebenarnya itu bukan rumah pertama mereka beli. Ah, iya, betul. Gitu. Mereka itu beli dari rumah yang sebelumnya mereka sudah KPR 7 tahun, 8 tahun. Oh, ya. Kemudian di tengah jalan itu putus. Satu yang lain hal ada faktor ekonomi keluarga. Oke. Gitu. Yang akhirnya ya kan tanpa ada kompromi dari pihak itu ya, pembiayaannya maka diputus. Iya, betul. Gitu, padahal sudah bertahun-tahun mengidamkan rumah impian, tapi tidak ada. Dan kembaliannya pun terbatas sekali ya. Jadi kontraktor kembali, Kang. Ngontrak sini biasanya begitu. Kenapa? Aduh, nggak ada kembalian. Dilelang. Nah, kalau di hunian syariah itu tidak begitu kan? Iya, betul. Ketika misalkan qadarullah ada hal yang memang menyebabkan tidak berlanjutnya akad, Iya. itu kan opsinya bukan untuk kemudian meninggalkan rumah. Iya. Ya, tapi di itu bagaimana caranya untuk bisa kembali ke tracknya. Kalau ternyata memang opsi terakhirnya tidak bisa, maka kita memang harus pasrah untuk dijual, misalnya kita jual. Tapi apa? Tetap mendapatkan. Itu haknya dia. 100% ya. 100% itu kembali. Itu tinggal diselesaikan saja hutang pihutangnya. Betul. Artinya kan kalau memang qadarullah rumahnya belum bisa di situ, dia bisa mencari yang lain. Gitu. Meskipun misalkan dengan kontrak dulu pun tidak jadi masalah. Gitu. Atau misalkan pindah ke yang lebih kecil mungkin. Oh iya. Yang penting tadi spiritnya di awal itu dia punya tujuannya apa. Oh, tetangganya pengen yang soleh-soleh, ya carilah yang lebih baik. Meskipun tidak di perumahan kita, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kesolehannya hadir gitu. Iya, sepakat. Iya, saya jadi terinspirasi dari kata-kata Kang Agus. Memang betul, Kang, ketika tapi rata-rata sebenarnya alasan, kalau tadi globalnya alasannya keluarga ya. Yeah. Nah, kalau saya melihatnya, teman-teman juga walau alam ya, yang menyimak video ini, itu tentang anak ya. Biasanya berpikir tentang anak. Jadi memang yang kebayangnya itu ketika berbicara tentang rumah, kadang ya. Tapi saya appreciate kepada keluarga yang seperti ini, karena kan saya talk show di radio MKFM dari 2018 sampai kemarin 2022 akhir. Saya talk show di radio MK
Karena memang secara media itu memang bagus ya. Radio MK ini memang pendengarnya juga keluarga muslim, pas lah segmentasinya, sehingga alhamdulillah perumahan Syariah Greenland yang di Bandung itu kan terjual cukup banyak Kang dari situ. Dan amaze-nya itu adalah rata-rata yang membeli. Saya juga agak kaget, ternyata keluarga muslim Bandung ini kaya-kaya Kang. Muslim kayak ya memang. Kan gini. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kalau nggak ada KPR yang fleksibel 15 tahun, 25 tahun mah dengan cicilan mungkin 1,5 juta, 2 juta, nggak akan laku lah properti syariah. Apalagi kawasan gitu kan, dengan segala fasilitas, nggak akan laku. Apalagi di daerah yang saya pegang dari 2018 itu kan yang Soreang Kang. Yang Soreang kan, 2018 itu Soreang 2018 dong, bukan Soreang 2023 kan. Itu kan luar biasa. Artinya itu baru ada tol pada waktu itu dan itu masih seperti jauh gitu. Dan 100 konsumen pertama itu rata-rata mendengar talk show kan. Mendengar pemahaman edukasi dari talk show dan luar biasanya yang pertama amaze-nya ternyata mereka ini keluarga muslim di Bandung itu kaya-kaya. Kaya-kaya itu kenapa? Berani benar-benar berinvestasi di hunian Islami yang pada waktu itu serah terimanya pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan beli langsung bangun atau bahkan ready stock. Kalau dulu itu kan belum ada ya. Belum ada 2 tahun. Kita serah terima 2 tahun. Ya. Nah seperti itu dan mereka yang pertama amaze-nya adalah kaya-kaya. Kaget saya juga. Kemudian banyaknya beli cash sama cash bertahap. Yang KPR sedikit. Yang pertama, yang kedua, alasan kenapa kemudian ini dari jalur alasan mereka dulu. Alasannya itu ternyata jarang untuk dia suaminya, untuk dia istrinya gitu ya, yang dengar iklan kita di radio itu, ternyata rata-rata adalah karena anak. Memikirkan anak Kang. Karena kenapa? Tadi ya ketika berbicara tentang anak, memang 3 faktor ini kan menentukan ya kan Kang Agus ya. Ketika kita setting di project Kang Agus ya, itu kan juga yang pertama anak ini disetting agar mendapatkan syarat kepribadian anak ini terinstal bagus. Itu kan 3, di rumah, lingkungan, dan sekolah. Sekolah ini guru gitu. Kalau menurut dalilnya kan gitu ya, sekolah ini intinya guru, makanya carilah sekolah yang gurunya itu ngayom benar-benar gitu ya. Ngedukasi secara optimal, bukan lepas landas gitu ya guru. Nah, 3 hal ini yang kemudian pas banget ketika kita tawarkan baik di Sukamana Islamic Village atau kemudian yang saya pegang adalah Syariah Islamic Soreang. Gitu kan? Itu kan dua-duanya project ini 3 unsur ini kan luar biasa Kang. Ada sekolah unsur di rumah ya dengan kita setting program-program keislaman, unsur di lingkungan yang di sana itu memang rata-rata orang, saya mengambil gini, orang yang mau beli itu adalah orang-orang yang ternyata sama-sama berjuang untuk ingin taat bersama orang-orang yang taat juga gitu. Tapi berusaha ya, maksudnya kalau orang soleh dan sebagainya gitu ya, itu relatif dan kadang bias lah gitu. Tapi kalau orang yang mencoba ingin lebih taat, nah itulah yang kemudian yang kedua. Yang ketiganya, tadi lingkungan, yang ketiganya adalah sekolah. Karena kan di Sukamana ada pesantren ya. Ada pesantren, bahkan pesantrennya keren banget. Manajemen bisnis Islam. Masya Allah ya. Kalau di ini sekolah di Soreang ini sekolah Insan Taqwa. Ini basicnya tahfiz Quran ya. Tahfiz Quran. Jadi 3 hal ini ternyata ini Kang yang membuat, apakah benar nih sahabat-sahabat keluarga muslim di sana, benar nggak ya bahwa Anda pun memang tertarik membeli hunian itu karena alasan anak? Dan kalau saya pikirkan, saya juga anak kan sekarang baru yang besar tuh kelas 6 SD. Dan wah luar biasa, alhamdulillah bersyukur karena anak saya sekolah di sekolah Islam kan gitu ya. Kemudian alhamdulillah lingkungan baik dan sebagainya di rumah ya, kita mencoba sebagai orang tua kan. Karena ternyata itu yang dipikirkan oleh hampir semua pembeli project-project kita Kang. Gitu. Jadi kalau saya berpikir bahwa kalau tadi keluarga alasannya sepakat, tapi lebih khusus lagi kalau saya melihat karena anak gitu ya. Anak itu nggak mau kan anak kita itu intinya berbahasa yang buruk. Iya. Apalagi kan sekarang sosial media kan. Sosial media. Iya bisa gitu. buka-buka. Dan bebas gitu. Wah itu bebas banget. Dan
Itu yang menjadi keresahannya, dan 100 lebih konsumen pada waktu 2018 fase awal yang belum ada rumahnya pada waktu itu. Kalau Sukamana ini kan udah langsung bangun ya. Wah, proyeknya langsung keren kan. Kalau saya dari awal banget itu, maksudnya fase proyeknya tuh dari kebon gitu kan. Dari awal pembukaan gitu ya. Pembukaan ya, dari land clearing lah kita, cut and fill lah kita, dan sebagainya. Itu teh gini. Alhamdulillah sekarang udah terbangun puluhan, 80-an unit kan. Kalau di Sukamana udah berapa, Kang? Kita sudah terbangun juga 70-an. Alhamdulillah, tuh kan sama. Oke, tadi 2 poin ya, kita kembali lagi tadi teman-teman. Ada poin alasan yang pertama itu adalah tentang big why-nya ya. Kenapa kemudian banyak sekali yang orang keluarga muslim berbondong-bondong, itu adalah karena karena keluarga, terkhusus anak. Ya. Masya Allah. Sepakat nggak Kang yang tadi saya sampaikan? Oh, saya sepakat juga gitu. Karena memang ya keluarga itu kan yang paling kita jaga supaya dia tetap, itu kan yang bisa langsung kita merasakan tuh anak kita kan, manfaat kesolehannya kan, itu sebagai investasi tabungan kita kan. Betul. Itu kalau misalkan kita punya harta, kita punya ya misalkan di dunia ini kita bergelimang banyak gitu harta, tapi kemudian anak kita itu tidak bisa memberikan doa satu saja ketika kita sudah tiada kan, ya tiada gunanya kan. Jadi saya sangat setuju, sepakat banget. Ketika anak itu dijadikan investasi akhirat ya, bukan investasi dunia. investasi nah ini biar anak kerja nih kayaknya. Bukan ya. Itu yang kita tunggu-tunggu kan, salah satu amalan. Anak yang bisa berdoa untuk orang tuanya. Buat orang tua. Kebayang kan kalau anak kita misalnya kita berada di lingkungan yang Masya Allah, subhanallah lah ya, ke lingkungan yang anak ini tidak terjaga bahasanya, bahkan mungkin pola pikirnya, pola sikapnya dan sebagainya tidak terjaga, maka benar kata pernah saya menyimak yang kajian Ustadz Bakhtiar Nasir itu. Jadi kita kayak anak berapa, 2 ya? 3? Saya 2. Wah 2. Masih 2. Baru 2. Kalau saya kan baru 4. Ini kan disampaikan bahwa kita nih sebagai ayah nih, ini percuma katanya kalau sampai kemudian kita bisa membesarkan anak, tapi yang besar itu cuma badannya aja. Saya sering mengatakan ini di beberapa konten. Saya masih terus terenyuh dengan kata-kata itu. Karena apa? Ternyata yang kita besarkan tuh benar-benar cuma badannya aja, Kang Agus. Badannya, bongsor gitu ya. Tapi pikirannya, keimanannya, hatinya itu dirampok. Pertanyaannya, itu dirampok oleh siapa? Ini kan Ustadz ini tinggi banget ilmunya, saya nggak kejar gitu kan. Ini dirampok oleh apa? Nah, di breakdown lah oleh beliau bahwa betul ya, saya juga sepakat bahwa ternyata seperti kita tuh ya tumbuh anak tuh, tapi seperti barang-barang lagi di rumah dan sebagainya. Tapi karena tidak terkondisikan dengan 3 hal tadi, rumah yang islami, lingkungan yang islami, pendidikan ada di situ, 3 hal ini, maka ternyata bisa jadi di rumah dia selamat, tapi di lingkungan pendidikan dia, misalnya lingkungan pendidikannya itu sekuler, pendidikannya itu umum dalam tanda kutip, sekuler lah, umum yang baik sih alhamdulillah ya. Kalau ini umum tapi ketarik-tarik sama sekuler, misalnya campur baur lah, bahasanya kemana-mana lah, misalnya gitu ya. Kemudian lingkungannya juga kita nggak pernah tahu, ternyata bisa jadi anak itu hidup bareng sama kita, tapi anak itu sebenarnya tidak sedang tumbuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nauzubillah gitu kan. Nah itulah yang kita tuh benar-benar hanya seperti membesarkan tubuh anak kita saja, bahwa kemudian anak itu keimanannya, hatinya tadi, pikirannya itu tidak sedang bersama kita dan tidak sedang bersama Allah gitu. Nah itu yang bagi saya cukup berat Kang, kalau kemudian ini yang saya sharing ke teman-teman, termasuk di sini juga mungkin ya, kita mengajak gitu ya, bahwa Kang Rudi, Kang Agus ini berbicara hanya memang antum kamu berada di bisnis properti syariah misalnya gitu. Saya kira enggak ya, enggak lah gitu, jauh-jauhan gitu. Ini kita sebagai seorang bapak aja gitu. Gitu, bapak yang tahu fungsi tahu yang kita sedang kerjakan ya, ini sebuah perumahan. Dan alhamdulillah Kang Agus, saya minta juga sharing dari Kang Agus di Syariah Islamic Soreang. Itu yang hadir di sini waktu ada konsumen kita namanya Pak Anto, ada teman yang lain-lain gitu ya, Pak Firman dan lain-lain. Itu Masya Allah Kang. Jadi karena kita saking dekat, maksudnya deket lah sama walaupun mungkin saya tidak terlalu dekat karena ke project kan seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali gitu ya. Tapi teman-teman ini memang di setting memang berbaur bersama dengan ini. Ada estate manajemen syariah kan kita, ada estate manajemen kita memang itu dikelola ya, gitu. Dikelola kan. Artinya tidak hanya rumah yang mereka terima, tapi juga
ada Nah, apa pengelolaan dari developer kepada apa namanya masyarakat itu kan. Karena kita bertanggung jawab tadi kan, komitmen untuk membangun perumahan bersama. Iya. Nah, gitu. Gimana Hunian Kang Islami menurut? ya, hunian Islami yang senyatanya dirasakan. Betul, Gitu. betul. Saya punya mungkin sedikit share ya Kang. Ada konsumen kita salah satunya mereka itu dia kerja di luar negeri. Oke. Ya, kerjanya di Jepang. Kurang lebih sudah 3 tahun diperpanjang. Berarti belum pernah pulang. Ya, 3 tahun pulang berangkat lagi. Oh, pernah pulang? Iya, pernah pulang berangkat lagi. Kemudian beliau ini cari-cari perumahan karena kan ya sudah cukup mapan, penghasilan di sana lumayan besar. Iya dong. Nah, itu dia mencari hunian yang pengen, karena di Jepang itu kan mereka kerja gitu. Iya. Apa namanya, budaya memang seperti itu. Jadi orang tuh malah nggak pengen libur gitu. Jadi dunia aja yang dicari. Allahu Ya, Akbar. dunia aja yang dicari. Nah, ketika dia pulang tuh menikah, pulang ke Indonesia tuh menikah, ke sana pengen balik lagi, udah kontraknya udah mau beres, Oh iya. pengen punya tempat tinggal, tapi nggak pengen kayak begini Nggak pengen kayak kehidupan dia di sana. di sana. Jadi ya hanya untuk kerja pulang begitu. Dia pengen nih keluarganya itu, istrinya, anaknya tuh hatinya tuh terisi gitu. Karena kata beliau nih, Iya. tinggal di sini tuh memang enak, serba modern, berkecukupan begitu. Karena punya skill juga kan Ya, mereka. karena skill gitu. Tapi begitu pulang ke rumah gitu kan, itu nggak dirasakan tuh hampa gitu. Makanya beliau cari-cari perumahan, alhamdulillah ketemu tuh. Bener-bener cari ya. Cari. Ya Allah. Namanya Sukamana Islamic Village gitu. Jauh, bukan orang Purwakarta. Ini bukan orang Purwakarta. Beliau dari luar Purwakarta, dari Bekasi, kemudian istrinya kemudian dapat orang Jawa. Wah, enggak. Oh, ketemu di Cikopo dong. Katanya sih dari beliau tidak pernah tahu ada perumahan ini Masya Allah. di daerah Purwakarta gitu. Tapi kemudian ketika melihat konsepnya yang kita tawarkan, dan alhamdulillah sama konsultan marketing kita juga di edukasi terkait bagaimana hunian ini, alhamdulillah cocok gitu. Dan beliau sudah serah terima unit nih, alhamdulillah. Jadi sudah mulai pindah gitu. Jadi kontrak di Jepang sudah beres, beliau sudah kembali ke Indonesia dan sekarang sedang apa namanya pindahan rumah di Sukamana. Dan alhamdulillah beliau, dari testimoni beliau tuh, saya tuh pengen ya keluarga saya ya untuk anak saya nanti ke depan biar bisa tenang. Oh, betul. Itu berarti memang banyak Kang gitu. Bukan cuma kita aja nih. Artinya konsumen juga yang lain ya, saya yakin lah yang di rumah juga merasakan bahwa pentingnya gitu, bahwa sebuah hunian itu, rumah itu yang bikin nyaman, bikin tentram, yang bisa bikin apa namanya buat anak kita, istri kita tuh ya nggak jauh-jauh dari Allah gitu. Iya, betul. Ya, teman-teman, kalau teman-teman ini rencananya mau promosi atau enggak? Kita ngobrol ya. Tapi kurang lebihnya saya lebih senang mengajak ya. Kita lebih senang mengajak bahwa konsep hunian Islami bentuknya kawasan ya. Kawasan itu punya sisi keunggulan yang sebenarnya ini di-create untuk memfasilitasi teman-teman keluarga muslim yang memang tadi seperti tadi. Anggap aja, kebayang nggak di ini bukan kota metropolitan lagi, di Jepang metropolitan ya. Artinya kita udah kebayang kondisinya seperti apa, dan akhirnya seseorang laki-lakinya yang misalnya berarti tersadarkan dengan aduh aku nggak mau kayak gini gitu kan, dengan modernitas yang luar biasa tapi menjauh dari Allah kan, begitu kan, tidak ada, kosong hatinya dan sebagainya, akhirnya malah butuh ya. Dan itu juga terjadi di Bandung Kang. Di Bandung juga sama. Di Bandung juga artinya gini, bahkan yang banyak, bukan banyak gimana ya, jadi memang cukup dominan yang datang ke Syariah Islami Soreang misalnya ya, itu adalah ternyata untuk ibu gitu, bahkan seibu saya, bahkan saya gimana ya, kalau kita nge-follow up, ngajak ngobrol gitu, kalau dulu saya bantu tim marketing kita untuk ngobrol, kan kita harus menyampaikan ya Bu, bahwa KPR ini termasuk riba, haram dan sebagainya. Ibunya bilang begini, jangan ngomong gitu, ibu juga udah tahu. Terus maksudnya kita juga kagok ya, masa dalam tanda kutip menceramahi, enggak juga gitu. Saya udah pakai bahasa yang terbaik, tapi pada dasarnya keluarga muslim udah sadar Kang, bahwa aduh saya tuh tahu bahwa apa yang saya lakukan ini riba. Misalnya untuk pembelian KPR konvensional itu riba dan itu dosa besar, saya tahu gitu. Tapi kan Allah juga
paham meureunnan kitu nya teh saya teh kepepet cenah gitu kan. Rata-rata kan gitu ya. Tapi ternyata ketika kita ada solusi, oh bisa ternyata ini tanpa riba gitu ya pada waktu itu, Masya Allah, itu senang sekali. Dan tadi yang banyak dominannya itu adalah ibu membelikan untuk anaknya, dibeliin, anaknya suruh nyicil sama ibunya. Dan anaknya pelayaran dong. Jadi nyicil-nyicil tipis lah gitu kan. Setahun juga lunas. Jadi sama ibunya dulu gitu. Oh, dapat cash ya. Kalau dapat cash harganya ada diskon kan gitu dulu. Kasirian. Ya udah ibu cashin dulu. Nah, nanti anak bayar ke ibu gitu supaya dapat harga cash teh gininya kalau awal kan gitu. Nah, itu kebanyakan bahkan yang teredukasi karena dulu itu dominan kita talk show katakanlah di Radio MQ. Kemudian juga di media-media mainstream yang lain yang lebih touchy kepada level orang tua yang sudah aware kepada agama lah katakanlah begitu. Akhirnya malah anaknya itu didorong dan dijelaskan, akhirnya mau. Kebanyakan gitu. Jadi sekarang yang tinggal itu ya ibu plus anak. Bahkan plus cucu. Karena anaknya udah cucu, ada anak kan. Kayak gitu Kang Agus. Berarti sepakat ya bahwa ini konsep yang kita bawa ini bukan promosi, benar-benar kita pengen dibersamai ya Kang Agus ya oleh keluarga-keluarga muslim di luar sana. Oke, big why yang lainnya lagi nih, kenapa harus hunian islami perumahan syariah? Mungkin dari sisi akad atau apa dari Kang Agus? Ya, kalau dari atau dari yang lain lah, dari kalau pembahasan selain memang tadi keluarga anak ya. Keluarga anak itu juga memang transaksinya memang ya sepakat tanpa riba itu sangat-sangat dirindukan sebenarnya kan. Ya, khusus bagi yang sudah pernah mengalami. Wah, mengalami jatuh dan jatuh ya. Jatuh dan jatuh. Itu tapi tidak perlu khawatir kan bagi ya saudara mungkin yang sudah pernah melaksanakan riba. Allah kan tidak menghitung itu sebagai, itu menjadi urusan Allah ya. Itu ketika kita sama-sama segera tinggalkan. Yang penting tinggalkan, tobat betul-betul ya, istilahnya silahkan untuk sisanya bereskan. Ya, dibereskan. Jangan lantas dibuang begitu kan, sayang juga kan gitu ya. Asal udah nambah deui gitu ya. Jangan nambah lagi dan carilah yang lebih baik. Betul. Gitu. Nah, dari sisi akad ya memang kita sudah pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih dengan ya sesuai dengan hukum syara yang kemudian insya Allah bisa dipraktekkan. Itu Kang. Jadi kalau DSN ya, Dewan Syariah kita iya. Gitu, artinya itu sudah clean and clear Kang. Dan begitu juga terkait dengan kenapa properti syariah itu terkadang ya pemilihan lokasi atau project itu yang betul-betul clean and clear secara legalitas Kang. Oh, sepakat. Jadi ada juga konsumen kita yang beli di Sukamana itu memang mencari, saya nggak peduli Pak, katanya mau syariah atau enggak, yang penting legalitas. Ada yang kayak gitu ada ya? Yang seperti itu. Tapi kemudian ada yang betul nggak nih Pak, properti syariahnya legalitasnya aman gitu. Properti syariah nomor 2-nya legalitasnya. Legalitas gitu. Nah itu yang poin itu yang menarik gitu. Nah kami alhamdulillah nih Kang di Sukamana Islamic Village itu legalitas itu kalaupun hari ini terjadi akad itu Kang, kita siap balik nama langsung Kang. Gitu. Tinggal dibalikin suratnya kan? bukan. Kita siap balik nama gitu kan. Sertifikat kita udah bisa langsung di ini. Split ya. Udah split. Kita sudah split SHGP gitu kan. Nanti ketika sudah memang lunas pembayarannya kita bisa balik nama dan peningkatan ke sertifikat. Artinya udah transaksinya bukan cuman akad aja nih, akad uang nih. Bisa sama notaris langsung. Dengan suratnya langsung dengan notaris ya. Iya, karena sejatinya pembelian properti itu bukan cuman pembelian tanah atau bangunan, tapi pembelian legalitas. Sepakat. Nah itu yang kemudian kami juga coba hadirkan, itu menepis bahwa ya ada misalkan properti syariah yang mohon maaf kurang ini ya, di sempat berita yang beredar seperti itu. Nah kita tepis bahwa ya kita alhamdulillah bisa menghadirkan gitu legalitas yang sudah aman. Iya betul. Mau dengan PBB-nya langsung ada ya di Kang Agus ya. Siap. Iya kan? Ada gitu. Nih PBB-nya bayar tetap ayeuna. 3 tahun belum dibayar. Oh udah dong. Iya. Kang Agus, saya sepakat tentang akad tadi ya, nyambungnya ke legalitas. Kalau saya akad yang nyambung ternyata ini yang jadi keresahan. Resah. Dan ini resah banget. Di level akut ini resahnya, bukan tentang riba Kang. Ya ini tentang, kalau riba udah lah ya, orang tuh udah kayak Kang nggak usah jelasin lagi, ngeri saya katanya gitu ya. Cuma masalahnya ini gimana lagi caranya? Yowes bisa properti syariah, udah clear kan? Akhirnya bersemangat lah. Tapi ada satu lagi, saya pengen akad yang benar katanya. Karena apa? Karena ternyata ya kita Dewan Syariah kita ya
itu kemudian menjelaskan bahwa akad ini akan menjadi satu-satunya gerbang sah atau tidaknya kepemilikan. Betul. Nah, kalau kepemilikannya ini benar-benar ngepret banget dah. Kalau kepemilikannya tidak akadnya tidak tepat, kepemilikannya tidak sah. Kepemilikannya tidak sah, maka sekonyong-konyong selama itu kita memegang barang tersebut, menggunakan, memanfaatkannya, itu punya konsekuensi lain. Gosok, mencuri, seumur-umur. Itu barang siapa? Nggak pernah sah berpindah kepemilikannya gitu loh. Terus kemudian itu generasi kita, generasi yang beli. Generasi selanjutnya diwariskan. Kira-kira kalau asbab kepemilikan kan kita belajar ya Kang ya? Sebab asbabut tamaluk misalnya, sebab-sebab kepemilikan. Itu kan dengan salah satunya jual beli. Ketika jual beli, akadnya jadi gini, kalau ada yang menyepelekan akad, wah cuek aja tuh, ya yes, cincai lah gitu kan, nggak bisa. Dan ini ternyata disadari oleh siapa? Oleh keluarga muslim ya saat ini. Kang, saya ngeri Kang, karena menurut ustadz saya, ini belum saya jelasin kan kita selalu ngesupervisi kan tim kita yang berinteraksi dengan konsumen kan. Nah ketika kita datang pas banget kan ketika yang ngobrolin tentang akad gitu ya, bahwa mereka ternyata keluarga muslim yang ingin beli di kita itu gara-gara apa, dan itu concern banget kepada akad, pernah kan? Iya kan? Sampai beliau mau beli di Bandung juga, ya kan? Di Bandung juga. Terus saya sampai herannya gini, Pak, ini bener Pak, ini milik developer Pak. saya bukain Mas, Kang, saya bukain. Pak, ini sertifikat Bapak asalnya nih, sertifikatnya nih dari SPPT awalnya. Saya sampai begituin, detailin. Karena udah clear Pak, gitu. Mau sampai mana lagi emang enggak gitu. Terus akad syariatnya kan beliau wah ini detail beliau. Ya meskipun kan ada perbedaan pendapat Kang, itu kan bisa saja. Betul. Tapi kan pada dasarnya berarti kesadaran orang terkait akad ini memang kaitannya dengan tadi, kebayang seumur-umur sebenarnya kepemilikan kita ini tidak sah. Mau dipakai nggak bisa, diwariskan nggak bisa, dikasihin nggak jadi amal. Kebayang kan gitu. Nah, dan apa? Tiba-tiba dihisab, kan pusing kitanya kan. Repot. Ya Allah. Iya cenah dianggap salah tapi kita tiba-tiba dihisab. Nah, itu yang kemudian banyak di-sharingkan, Kang, saya bener nggak nih akadnya, siapa dewan syariahnya, bla 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 gitu ya. Kemudian bahkan kita kan pernah ada istilahnya bukan perbaikan ya sifatnya, lebih menajamkan, mendetailkan lagi akadnya kan. Ketika mulai berangsur didetailkan lagi, yang sebelumnya gimana? Oh, ini lebih detail aja gitu kan. Misalnya dari istisna sekarang jadi jual beli biasa, misalnya gitu kan, tentang properti dan sebagainya. Wah, akhirnya itu tuh menjadi sebuah motivasi dan keresahan yang alhamdulillah terjawab. Betul kan? Iya, betul. Ya tadi ya ceritanya detail banget gitu kan. Legalitasnya, surat akadnya, bla bla bla. Karena betul, teman-teman, kebayang tidak kalau keluarga muslim yang ceritanya anaknya pengen jadi hafiz Quran lah, anaknya ingin jadi pebisnis yang cinta kepada Allah lah, tapi kemudian tinggal di ini keresahan konsumen ya, di satu rumah yang kemudian rumah itu akadnya tidak sesuai syariat. Ketika tidak sesuai syariat, kepemilikannya tidak sah. Tidak sah. Ngeri. Ketika tidak sah, terus dipakai. Punten banget, ini mah feeling kita sebagai orang yang mungkin tidak terlalu paham, bukan ulama dan sebagainya, tapi kok kayak jadi keberkahan teh asa jauh gitu Kang ya. Karena apa? Oh, ternyata akad itu adalah sebuah gerbang utama. Paling fundamental itu. Betul, sangat paling fundamental. Sepakat nggak Kang? Sangat sepakat Kang. Jadi ya jangan sampai nanti kita saya mau udah miliki rumah gitu kan, udah punya rumah syariah, ternyata akadnya nggak jelas. Atau rumah biasa gitu ya, akadnya nggak jelas. Nggak jelas gitu kepemilikannya. Terkait akad-akadnya itu kan memang harus diperhatikan. Ya Allah. Gitu. Penting sekali, karena beda akad nanti beda hukum kan. Iya udah, gimana dong kepemilikannya jadi kemana-mana ya kan? Aduh, makanya saya sering sampaikan juga, akhirnya dari inspirasi tadi yang konsumen itu begitu resah tentang akad, saya selalu ke anak muda seperti di studio ini, kita sampaikan bahwa akad jual beli atau akad ini ya kayak kita nikah. Kalau kemudian akadnya nggak benar, aktivitas setelah nikah itu misalnya, atau aktivitasnya sama sebelum dan atau tidak nikah dengan nikah misalnya gitu. Mohon maaf misalnya
berkumpul lah gitu ya. Tapi kemudian ketika dengan akad yang tadinya haram jadi halal, bahkan jadi berpahala, berlipat-lipat pahalanya gitu kan. Ini senyumnya nggak bisa ketahan. Iya kan? Sedangkan kalau salah akad atau tanpa akad dan atau akadnya tidak diakui, maka zina seumur umur kan gitu. Yang dikiranya itu halal malah haram ya selama. Bahkan yang halal pun jadi haram. Apa rumah dalam kata kutip? Oh ya itu biasa aja dong, mubah-mubah aja kan, segala sesuatu barang dan sebagainya pada dasarnya mubah-mubah aja gitu kan. Tapi bisa jadi haram karena akadnya nggak benar gitu loh. Aduh, nah itulah. Mungkin itu juga dirasakan ya dengan konsumen-konsumen dari Kang Agus di Sukamana Islamic Village dan konsumen-konsumen saya di Syari Islamic Soreang Kang gitu. Walaupun sekarang saya yang Syari Islamic Soreang ini bersama Kang Mirza. Nah, nanti juga akan ngobrol di sini juga ya. Oke Kang, kita mungkin masuk ke sedikit penghujung lah ya. Apa yang menjadi apa pesan lah dari kita atau dari Kang Agus dulu deh untuk kemudian keluarga muslim tentang big why-nya, apa yang mesti ditanamkan sehingga kita punya motivasi yang tinggi lah untuk kemudian memiliki hunian Islami, Kang. Ya, jadi kalau menurut saya untuk keluarga muslim ya, khususnya untuk yang ingin memiliki hunian itu memang harus ditanamkan dalam dirinya itu memilih sesuatu itu yang sesuai dengan syariat. Satu, gitu. Betul. Artinya diperhatikan akadnya, kemudian kepemilikannya itu harus dengan jelas. Itu akad-akadnya di dalam properti syariah kan memang banyak. Tapi kemudian harus kembalikan kepada tujuan awalnya. Apa sih kita memiliki rumah itu? Pengen yang berkah, pengen yang menghadirkan kesolehan. Maka carilah yang lingkungan atau hunian yang memberikan itu semua. Jangan tergoda dengan mudahnya KPR tanpa DP dan lain sebagainya ya. Tapi akhirnya ya nggak jadi apa-apa gitu kan. Seperti itu mungkin. Ngeri ya. Saya nggak bisa berpesan. Nanti kita akan banyak berbincang lagi. Mungkin masih yang penasaran, Kang, gimana tuh saya harus gimana? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya udah terlanjur beli di sana, terlanjur beli di sini, gimana cara dan sebagainya. Tips and trick dan ingin konsultasi ini boleh banget ya. Boleh datang ke kantor-kantornya Syariah Greenland ya. Di beberapa project, cek aja websitenya Syariah Greenland, syariahgreenland.co.id. Atau kemudian ke info DM lah di IG kita ya. Ada, di Sukamana Islamic Village .id atau di Syariah Islamic Soreang official ya? Official. Nanya dulu dong. Karena baru diganti namanya ya. Gitu. Jadi boleh dibuka, ditanyakan di DM aja, nanti admin tim kita akan balas. Kak Agus hatur nuhun ya sudah ngobrol di sini ya dengan mewakili Syariah Greenland kita bahas di sini. Mudah-mudahan Kang Agus dengan keluarga dan dengan proyeknya kita doakan nih jos gandos ya, berkah. Segera sold out ya. Sold out juga gitu ya, biar buka project baru. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan di Syariah Talk. Setiap kebaikan bermula dan akan bernilai dengan syariah. Podcast ini dipersembahkan Syariah Greenland.